Khatimatun itu artinya yang terakhir, penutup. Khatimah. Makanya Nabi disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Khatimatun, yang terakhir. Nah, gitu yang maksud oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Kalau dilihat bukunya, Khatimatun yang terakhir fi dzikri, dalam urusan atau dalam hal penyebutan. Dzikri penyebutan. Baqi sisa atau yang tersisa. Al-wajibi yang wajib. Khatimatun fi dzikri wa baqil wajibi, dan yang terakhir dalam urusan penyebutan hal yang wajib diketahui. Nah, itu maksudnya. Kita sudah bahas semuanya kemarin. Jadi ini tinggal bagian yang terakhir. Kita sudah hampir selesai nih ngajinya. Sudah masuk bab terakhir. Bab terakhir kita khusus bicara tentang Rasulullah. Dulu waktu kita bicara tentang 25 Nabi dan Rasul, saya sengaja menahan diri tidak menceritakan tentang Nabi. Tentang Nabi Muhammad. Kita cuma bicara Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya, kita ceritakan sejarah singkatnya. Sedangkan Nabi Muhammad tidak kita ceritakan karena inilah bagiannya. Bagian cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus diketahui, wajib. Kata Syekh Ahmad Al-Marzuqi, wajib. Hukumnya wajib. Wajib diketahui. Jadi bukan cuma tahu siapa nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak, harus tahu. Nasabnya wajib diketahui. Wajib hukumnya menghafal nasab Nabi itu. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana nasab Nabi dan bagian mana yang wajib, bagian mana yang tidak wajib. Nah, nanti akan dibahas. Mimma dari apa-apa. Mimma dari apa-apa. Mimma ala mukallafin. Ala atas. Mukallafin orang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah diberi beban hukum. Nah, mukallaf, ya. Syarat dari mukallaf, dia sudah baligh, mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik. Karena ada juga orang yang sudah besar tapi nggak bisa membedakan antara karena gila, nggak bisa membedakan. Nah, tidak dihukum seperti itu. Mukallaf. Mimma ala mukallafin, dari apa-apa yang telah diwajibkan atas orang yang mukallaf. Nah, itu maknanya. Min wajibin, dari kewajiban yang berhubungan dengan agama. Itu maksudnya. Apa yang terakhir yang diwajibkan kepada orang mukmin berdasarkan teks matan tersebut? Nabiyuna, nabi kita, Muhammad, qad ursila, telah atau sungguh telah diutus. Kalimat qad pada nadham atau matan itu menunjukkan bahwa pengutusan Rasulullah itu bukan hayalan atau asumsi, tapi sungguh-sungguh sebuah kenyataan dan fakta yang bisa dibuktikan. Makanya digunakan kalimat qad. Nah, qad itu artinya sungguh. Ya, kalau masuk di dalam fi'il madhi itu kata kerja telah lampau, itu maksudnya sungguh telah terjadi. Nabiyuna, nabi kita Muhammad, qad ursila, telah diutus. Kemana diutusnya? Lil alamina, kepada alam semesta. Sebagai apa? Rahmatan, sebagai rahmat. Wa fuddila, dan dilebihkan. Beliau diutus ke alam semesta dan dilebihkan. Pertanyaannya adalah, alam semesta ini kan luas sekali. Bukan hanya manusia saja di alam semesta ini, bukan hanya jin saja. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada batu, ada gunung. Masa Nabi diutus ke semuanya? Masa Nabi diutus ke semuanya? Sepakat para ulama bahwa Nabi diutus untuk bangsa jin dan manusia. Sepakat itu, nggak ada perbedaan di situ. Terkait dengan alam semesta, para ulama juga sepakat bahwa kehadiran Nabi juga diutus untuk semuanya. Hatta untuk tumbuh-tumbuhan, hatta untuk batu, hatta untuk kerikil, hatta untuk pasir, hatta untuk air, semuanya. Hanya saja ada dua perbedaan. Ada dua perbedaan cara pandang di kalangan para ulama dalam melihat apa fungsi Rasulullah diutus ke seluruh alam semesta selain dari manusia dan jin. Kita tahu bahwa pengutusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia dan jin itu disebut dengan irsalu taklif. Irsalu taklifin. Irsal itu artinya pengutusan, taklif pembebanan. Jadi Nabi diutus kepada jin dan manusia sebagai bentuk pembebanan karena Allah memberikan hukum. Ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, hukum. Itu untuk jin dan
manusia. Tapi kalau untuk yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, segala macam tuh, gunung, langit, semuanya, Nabi bukan dalam bentuk taklif, karena binatang tidak ada beban. Pernah dengar kambing sholat? Pernah dengar ayam berzikir? Pernah nggak? Pernah. Nabi yang cerita. Kalau urusan sholat, tidak. Tapi kalau urusan doa dan zikir, iya. Gunung berzikir, tumbuh-tumbuhan berzikir, batu berzikir, cuma kita yang nggak dengar. Tapi tidak sholat. Makanya namanya Rasulullah diutus kepada makhluk yang lain selain manusia dengan jin, disebut dengan irsalu tasyrif. Tasyrif, pengutusan, pemuliaan. Pengutusan dalam bentuk pemuliaan. Sudah pahami? Sudah pahami ya? Baik. Baik. Yang pertama, yang ini, pendapat ini pendapatnya Muhammad Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Muhammad Ar-Ramli, murid dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Kata beliau, kalau Rasulullah diutus kepada manusia dan jin, maka itu menggunakan pola ini, diutus untuk membebani hukum. Tapi kalau untuk makhluk yang lain, hanya untuk seperti ini, irsalu tasyrif. Makanya setiap makhluk Allah kalau ketemu Nabi itu pasti tunduk. Coba lihat, kalau yang di dalam Quran itu kan cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jalan dengan pasukan. Lalu ada namlah, betina, semut betina. Dia panggil pasukannya, masuk kalian ke sarang kalian. Sulaiman dengan pasukannya akan lewat. Nabi Sulaiman senyum. Kalau saya ada di situ, saya senyum juga, tapi nggak paham. Nabi Sulaiman senyum, paham apa yang dikatakan oleh semut. Lihat tuh semut tunduk kepada Nabi. Kenapa tunduk kepada Nabi? Karena semut makhluk Allah, Nabi utusan Allah. Maka seluruh di alam semesta ini tidak ada satupun makhluk yang berani melawan Nabi, kecuali dari dua golongan, jin dan manusia. Makanya karena jin dan manusia yang berani melawan, maka disebutlah taklif, pembebanan. Sedangkan makhluk yang lain tidak ada yang melawan. Tidak ada yang melawan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang melawan Nabi. Makanya disebut dengan pengutusannya dalam bentuk pemuliaan, tasyrif. Mana lebih hebat? Lebih hebat kita apa lebih hebat binatang? Lebih hebat binatang kalau dalam posisi begini. Mereka nggak nentang. Kita yang paling banyak nentang. Ya, disuruh sholat, ngorok. Kita kan begitu kan, disuruh sholat, tidur. Disuruh tilawah, dengar koplo. Kita kan begitu. Tapi tidak dengan binatang Allah yang lainnya, tidak dengan makhluk Allah yang lainnya, tidak dengan tumbuh-tumbuhan. Mereka tunduk. Ini pendapatnya Muhammad Ar-Ramli. Akan tetapi Imam As-Subki, siapa? Ini Imam Ar-Ramli ya, Imam Ar-Ramli. Imam As-Subki juga ulama terkenal dari Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, orang Mesir. Itu mengatakan bahwa seluruh makhluk Allah di atas permukaan bumi ini ketika diutus oleh Rasulullah tujuannya hanya ini. Ini tidak ada. Hanya irsalu taklif, hanya untuk pembebanan. Makanya Rasulullah ketika diutus, seluruh makhluk Allah di atas permukaan bumi ini selain jin dan manusia semuanya berzikir kepada Allah. Semua berzikir. Rasulullah lewat mendengar ada tumbuhan berzikir, senyum Nabi. Sebagai bentuk ketundukan terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Itu apa namanya? Tumbuh-tumbuhan. Makanya kata Imam As-Subki, semuanya irsalu taklif. Ada perbedaan. Terlepas dari perbedaan ini, tetap saja pada akhirnya Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin.
Ini apa namanya, terlepas dari perbedaan cara menjelaskannya, pada akhirnya keduanya ketemu di sini bahwa Rasulullah diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Maka disebut di sini lil alamina rahmatan wa fuddila. Apa makna fuddila? Dilebihkan. Fuddila itu artinya, kita pernah dengar kan, Nabiyuna Muhammadun khairul mursalin, sebaik-baik nabi. Pernah dengar? Pernah dengar di apa namanya, ustadz atau kiai membaca seperti itu? Ada? Pernah dengar ya? Khairul mursalin. Kenapa disebut khairul mursalin? Disebut fuddila, dilebihkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kelebihan yang diemban oleh beliau yang berbeda dengan nabi yang lain, yang menyebabkan kemudian kedudukan beliau pun berbeda. Berarti Allah nggak adil, Ustaz. Kenapa nggak adil? Lah Nabi Muhammad kok dilebihkan dari nabi yang lain? Kan sama nabi, harusnya nggak boleh saling dilebihkan, harus sama. Justru karena dilebihkanlah makanya Allah adil. Mana logikanya? Ada seorang bapak punya anak 2 orang. Satu kuliah di universitas, satu kuliah di SD. Kira-kira ngasih jajannya sama atau beda? Hah? Nggak adil dong. Harusnya sama, baru adil. Hah? Harusnya sama apa beda? Hah? Nggak adil dong berarti kalau beda. Harusnya sama. Justru kalau sama justru tidak adil. Karena adil itu bukan artinya seimbang. Kita kan sering mengartikan seadil itu begini nih, seimbang. Salah. Bukan. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan seimbang. Kalau seimbang begini namanya timbangan. Paham ya? Anak yang belajar di universitas kebutuhannya lebih banyak. Dia tidak diantar, naik bus, butuh jajan yang lebih besar. Anak yang di sekolah di SD, dia diantar, makanannya dirantangin, dibawa dari rumah. Ya jajannya 10.000 cukup lah. Tapi coba kalau kasih 10.000 ke anak kuliah, nggak nyampe kok kuliah, baru nyampe pagar komplek balik lagi dia. Harus misalnya dikasih 100.000 baru seimbang. Maka ketika dibedakan oleh Allah, itulah bukti keadilannya Allah. Karena kenapa? Contoh, saya ambil contoh. Nabi Musa dikasih wahyu tidak? Dikasih wahyu ya? Dikasih kitab oleh Allah. Ketika dikasih kitab Taurat oleh Allah, itu kalam Allah atau tidak? Benar atau tidak? Kenapa harus diganti dengan Al-Quran kalau benar? Hah? Untuk disempurnakan. Satu. Yang kedua, berarti kalau untuk disempurnakan yang di Taurat belum sempurna. Belum sempurna. Salah itu. Hati-hati, itu kalam Allah loh. Masa nggak sempurna? Bahaya itu. Kita sudah mengatakan kalam Allah tidak berawal, tidak berakhir. Berarti maha sempurna kan? Sebagaimana zat Allah. Bagaimana cara mengatakan? Ketika Allah menurunkan kitab Taurat, bukan Taurat yang tidak sempurna, disesuaikan dengan kebutuhan zaman itu saja. Yang menurut zaman itu sudah sempurna. Tetapi Allah tidak menjadikan kitab Taurat untuk supaya bisa digunakan di akhir zaman yang terjadi perubahan. Untuk apa diturunkan? Ibarat kata begini, kalau kita mau kuliah, kita kan harus SD dulu, SMP, SMA. Ada anak begitu lahir, nangis, tiba-tiba minta ke ibunya langsung S3. Ada? Enggak. Kalau ada anak yang baru lahir, minta langsung dimasukkan maknya S3, kita kabur satu kampung nih. Nggak mungkin. Karena harus ada persiapan. Maka dipersiapkanlah umat oleh Allah dengan cara diturunkan kitab Taurat, diturunkan kitab Zabur, diturunkan kitab Injil. Begitu sudah siap, baru diturunkan Al-Quran yang sudah lebih kompleks. Empat-empatnya sempurna. Hanya yang 3 disempurnakan untuk masa itu. Yang ini yang terakhir, Al-Quran sempurna untuk semua zaman. Lalu diutus seorang nabi. Kalau Nabiullah Musa diutus sesuai dengan zaman itu, Nabi Muhammad diutus sesuai dengan semua zaman. Jika Nabi Isa sesuai dengan orang Bani Israel saja, Nabi Muhammad sesuai dengan semua orang. Dia suku Jawa, suku Banten, suku Padang, suku Batak, orang Afrika, orang Viking, orang Rusia, orang Indian, orang India, orang Cina, orang Mongol, semuanya sesuai.
Kan Nabi Musa tidak. Nabi Musa kan hanya untuk Bani Israel saja. Pernah dengar Nabi Musa berdakwah kepada orang Romawi? Pernah? Enggak. Dipilihlah bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang, bisa dipelajari oleh semua orang. Hari ini bahasa Arab berdampingan dengan bahasa Inggris sebagai bahasa utama yang digunakan di dunia internasional. Dipilihlah bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau head to head bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu nggak ada apa-apanya. Cuma menang di 16 sentence saja, 16 waktu itu sudah selesai. Itu yang menguasai 16 waktu dari bahasa Inggris sudah selesai bahasa Inggrisnya. Yang lain-lain cuma yang kecil-kecil saja. Bahasa Arab belum selesai. Nah, yang pernah belajar bahasa Arab di sini tahu gimana puyengnya kan? Itu baru langkah awal. Belum nyampe 5%. 1% aja belum nyampe udah puyeng begitu. Bayangkan saya belajarnya sudah 12 tahun. Makanya ini hampir habis rambut saya ini. Ini baru bahasa Arabnya saja, belum yang lainnya. Berat. Kenapa Allah milih bahasa Arab? Saking kompleksnya bahasa Arab untuk menjelaskan sesuatu. Satu contoh saja. Dalam bahasa Indonesia ada berapa macam hati? Hati manusia itu ada berapa? Hati nurani ya, 2 ya. Hati-hati bukan hati. Hati-hati bukan hati itu. Ada berapa? 2. Coba lihat nih. Ini katakanlah nih hati ya. Nah. Ini disebut dalam bahasa Arab yang paling atas disebut dengan sadrun. Hati bagian luar. Hati luar. Sudah. Kemudian di dalamnya disebut qalbun. Ini disebut dengan hati dalam. Yang ketiga, lapisan ketiga itu disebut dengan fuadun, yang dikatakan nanti di hari kiamat pendengaranmu, penglihatanmu dan hati itu diminta oleh Allah. Ini di sini fuad itu. Fuad itu di sini. Fuadun. Ini hati yang lebih dalam. Hati lebih dalam. Karena nggak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya nggak ada. Untuk nomor 2, nomor 3, nomor 1 nggak ada bahasa Indonesianya. Karena tiga-tiganya kita sebut dalam bahasa Indonesia hati. Yang keempat ini disebut dengan lubbun. Disebut dengan, atau bisa juga disebut dengan dhamir. Inilah yang bahasa Indonesia kita sebut dengan hati nurani. Hati yang paling dalam, terdalam. 4 macam itu hati ukurannya. Bagaimana cara menjelaskan? 4 ini disebutkan oleh dalam Al-Quran. Kata sadrun banyak sekali. Rabbi syurahli sadri, ya Allah bukakanlah hatiku. Hati yang mana? Hati yang luar. Qalbun banyak sekali, qalbun banyak sekali kan. Khatamallahu ala qulubihim. Qalbun kan qulub, hati-hati, bukan kalbun, qalbun. Kalau kalbun anjing, qalbun hati, hati-hati. Qalbun. Fuadun, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Disebut di Al-Quran. Lubun, ulil albab. Albab itu dari lub. Orang yang punya hati nuraninya sudah connect dengan Allah. Yang 4-4-nya disebut dalam Al-Quran. Bagaimana kalau turun pakai bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia? Pusing kita. Nggak ada bahasanya. Maka dipilihlah bahasa yang paling lengkap. 4 itu. Hanya urusan satu hati doang. Ada 4 lapisan. Kalau belajar tasawuf, setiap lapisan itu ada penjelasannya. Nah, nanti kita tunda pada saat belajar tasawufnya. Ini sekedar tahu saja. Ya, apa? Nah, stay tune katanya. Saya dulu bacanya stay tune saya. Baru tahu saya stay tune. Subhanallah. Baik, teman-teman. Wa fuddila. Maka karena kelebihan itulah Rasulullah SAW dilebihkan oleh Allah. Maka kata Rasulullah di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, di hari kiamat nanti, ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Aku tuannya anak Adam nanti di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhra, kata Rasulullah. Aku nanti di hari kiamat itu adalah tuannya alam semesta. Nanti di hari kiamat, wala fakhra. Aku menceritakan ini bukan untuk menyombongkan diri, kata Nabi.
Nabi menceritakannya bukan untuk menyombongkan diri, tapi kenapa juga Nabi menyebutkannya? Untuk menyebut nikmat Allah, karena ada ayat dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka disebut wala fakhra. Di manakah Rasulullah posisinya sebagai tuan hari-hari kiamat ketika Rasulullah memegang sebuah panji yang disebut dengan liwa'ul hamdi? Adam alaihi salam, Nabiullah Adam beserta anak cucunya akan berada di bawah panji yang dipegang oleh Rasulullah. Rasulullah memimpinnya, maka disebutlah beliau wa fuddilah di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita naik ke nanti di akhirat, orang yang paling sibuk di akhirat itu Rasulullah, bukan nabi yang lain. Satu. Yang kedua, yang memegang panji di akhirat Nabi Muhammad. Dua. Yang ketiga, yang punya syafaat yang terbesar cuma Nabi Muhammad. Tiga. Yang keempat, yang punya telaga yang diminum oleh hamba Allah sebelum masuk surga juga telaga punya Rasulullah, yang airnya berasal dari sungai Kautsar di surga. Yang kelima, ketika surga mau dibuka, pintunya Rasulullah yang menjadi sebab sehingga dibuka pintu tersebut. Kalau bukan karena Rasulullah, pintu surga tidak dibuka. Sudah berapa? 5. Yang keenam, Rasulullah lah yang berdiri di atas sirat mendoakan umat supaya selamat. Dilebihkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kita ini umat apa? Umat yang lebih. Bahasa Al-Qur'annya begini, kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baik umat. Ini kita ini sebaik-baik umat bagi yang tahu diri. Bagaimana ukuran tahu dirinya? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyuruh orang kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu cegah orang melakukan yang mungkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Itu syaratnya 3. Kalau syarat 3 ini tidak dilakukan, maka bukan yang terbaik. Jadi kalau ada tiba-tiba anak muda lagi nongkrong kedai kopi pacaran pula, aku umat terbaik. Di mana terbaikmu? Tiap malam kau teler. Di mana baikmu? Karena kata Allah, engkau jadi terbaik syaratnya 3. Syaratnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf, kau suruh orang lain berbuat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kau cegah orang lain melakukan kejahatan, kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Itu 3 karakternya. Kalau itu tak bisa dilakukan, maka engkau bukan yang terbaik, karena nggak terwujud, nggak tercapai maksudnya. Sudah. Karena nabinya nabi pilihan, maka umatnya umat pilihan. Maka Rasulullah disebut Al-Mustafa. Pernah dengar kata Al-Mustafa? Apa arti Al-Mustafa? Yang terpilih. Nabinya terpilih, kita umat terpilih. Nabinya yang utama, kita umat yang utama. Bisa dipahami? Itu kalimat wafuddilah. Coba lihat lagi. Selanjutnya, Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Abuhu ayahnya, Abdullah namanya Abdullah. Abdul Muttalib itu kakeknya. Wa Hashimun itu buyutnya. Abdu Manafin ayah dari buyutnya Nabi. Yantasib, di mana Nabi memiliki nasab seperti itu. Yantasib artinya memiliki nasab seperti itu. Sudah berapa nama disebut di situ? 4 ya. Ayah, kakek, buyut, ayah buyut. Ayah buyut apa kalau bahasa Indonesia? Buyang. Moyang sih kalau 100 juga moyang sih masih. Sudah masuk moyang umum. Yang satu belum ada ya. Nah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Yang disebut di situ ada 4. Nah, kita mau bicara tentang nasab Rasulullah. Kata Syekh Ahmad Al-Marzuqi, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya ini, Nurul Dhalam. Ini nama kitabnya. Nurul Dhalam. Cahaya kegelapan. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengetahui nasab Rasulullah. Wajib hafal. Wajib itu artinya kalau kita tahu mendapat pahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Ada yang hafal nasab Rasulullah? Hah? Lupa? Wah, bahaya itu lupa-lupaan. Lupa?
Nama ibu masih ingat? Alhamdulillah. Kirain nama ibu lupa pula. Baik, teman-teman. Coba perhatikan. Kalau bicara nasab Rasulullah ada 3 tingkatan. Saya boleh minta tolong dihapus? Ini cara tingkatan. 1, ya, Nabi Muhammad sampai dengan Adnan. Ini yang pertama. Itu bagian pertama dari nasab Nabi. Bagian kedua dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Nah, ini nasab Rasulullah begini pembagiannya. Yang pertama nasab Rasulullah ke Adnan. Yang kedua dari Adnan ke Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Ibrahim ke Nabi Adam. Setelah Nabi Adam nggak ada lagi, karena Nabi Adam orang pertama. Kita tidak menganut pemahaman dinosaurus. Masih ada sini yang pahaman dinosaurus? Masih ada? Masih ada? Ini kita nak cucu dinosaurus apa bukan? Baca macam aja dulu, kita sekolah begitu kan? Brontosaurus apa lagi itu? Apa dulu? Hah? Manusia purba, Ustaz. Iya, apa Javanicus? Iya. Ada Javanicus atau buat sendiri itu? Baik. Meganthropus. Saya juga ingat lagi itu. Pokoknya nggak ada manfaatnya. Nggak usah dihafal, nggak ada manfaatnya. Bikin pusing aja itu. Itu kerjaannya orang-orang evolusi ya, evolusionis. Teori Darwin itu. Masuk ke dalam pelajaran-pelajaran anak sekolah di Indonesia. Nah, itu bahaya. Maka kita menguatkan akidahnya. Nah, cara mengukurnya begini teman-teman, lihat. Yang 2 dan 3 itu tidak wajib. 2 dan 3 tidak wajib. Ini tidak wajib hukumnya. Tidak wajib diketahui. Yang ini hukumnya wajib diketahui. Yang pertama, jumlah nasab Rasulullah ke Adnan yang wajib ini dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan itu jumlahnya 22 orang. Jumlahnya 22 orang. Wajib dihafal. Wajib dihafal. 22 orang. Yang ini tidak. Tetapi begini, kenapa ini tidak diwajibkan, bagaimana hukumnya? Pada poin kedua dan ketiga ini muncul 2 pandangan dari kalangan para ulama. Ini kita nafikan dulu yang satu, karena yang satu wajib. Itu yang akan jadi topik pembicaraan. Saya mau bahas yang nomor 2, nomor 3. Muncul 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan untuk mencari tahu, artinya tidak diharamkan. Ada yang tidak menyukai untuk mencari tahu, tapi juga tidak diharamkan. Sudah. Ada 2 pendapat. Yang pertama, yang tidak menyukai. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membolehkan. Kenapa ini tidak wajib? Karena nggak ada dalilnya. Susah mencari tahu. Ini kira-kira Rasulullah ini ke Nabi Ibrahim lewat siapa? Siapa-siapa aja namanya. Susah cari tahu. Makanya para ulama berbeda pendapat. Karena terjadinya hal seperti itu, ada yang tidak menyukai membahas nomor 2 dan nomor 3. Hanya cukup mengatakan Rasulullah berasal daripada Nabiullah Ibrahim melalui anaknya Nabiullah Ismail. Keduanya berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Cukup begitu saja. Tidak suka membahas. Siapa di antara yang tidak menyukai hal tersebut? Imam Malik. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Disebutkan oleh Imam As-Suhaili di dalam kitab Ar-Raudhul Unuf. Raudhul Unuf itu kitab syarahnya Sirah Ibnu Hisham, sejarah Ibnu Hisham. Kata Imam As-Suhaili, Imam Malik, kalau ada orang bertanya kepada beliau tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Adnan ke Ibrahim atau kepada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, beliau mengatakan, "May yukhbiruhu hadza?" Siapa yang ngasih tahu dia ini? Dari mana dia tahu itu? Apa Nabi yang ngasih tahu? Dari mana? Mana dalilnya? Kira-kira begitu tuh Imam Malik.
Itu sebabnya Imam Malik tidak menyukai. Berkata Imam As-Syafi'i, fakariha an dzalika. Maka Imam Malik tidak menyukai membahas nomor 2 dan nomor 3. Tetapi ada yang membolehkan. Di antara yang membolehkan itu Imam At-Tabari. Imam At-Tabari atau juga Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu punya buku kitab namanya Tarikh Ibnu Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq itu kemudian disyarah oleh Ibnu Hisham dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham disyarah lagi, dijelaskan lagi oleh Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Raudhul Unuf. Nah, begitu. Oke. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tetapi keduanya sepakat bahwa membahas masalah nomor 2, nomor 3 tidak sampai pada hukum haram. Tidak sampai pada hukum haram. Berkata Ibnu Hibban. Siapa? Siapa itu Ibnu Hibban? Siapa Ibnu Hibban? Ulama hadis. Beliau perawi hadis. Kata Ibnu Hibban begini. Beliau nulis sebuah kitab judulnya As-Sirah An-Nabawiyah. Sirah Nabi. Kata Ibnu Hibban begini. Nisbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasihhu ila Adnan. Nasab Rasulullah SAW sampai dengan Adnan itu benar, sahih. Wa ma wara'a Adnan, adapun setelah Adnan, falaisa indi syai'un sahihu a'tamidu alaih. Aku enggak punya satu pun riwayat yang sahih yang bisa kujadikan pegangan. Nah, setelah Adnan ke Nabi Adam itu. Itu kata Ibnu Hibban. Senada dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hibban disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim bilang begini, wa ma fauqa Adnan, nasab Rasulullah di atas Adnan, di atas sana setelah Adnan, ya, karena kalau ke atas itu kan bapak ya, kalau ke bawah kan anak, pohon nasab. Pernah kita belajar di faraid ya. Di atas Adnan mukhtalafun fih, diperdebatkan oleh para ulama. Wala khilafa bainahum, tapi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Anna Adnan min waladi Ismail, bahwa Adnan ini adalah anaknya Nabiullah Ismail, artinya nasabnya sampai dengan Nabiullah Ibrahim. Kalau teman-teman nanti belajar mendengar atau ustaz-ustaz di YouTube nanti bicara, jangan kaget. Di atas Adnan pasti ada yang berbeda. Contoh, Nabi Ismail ada berapa anaknya? Wah, susah ini. Kita balik ke belakang lagi. Kita putar ke belakang. Kita tunda nih, maju ke depan nih. Nabi Ismail ada berapa anaknya? Ada 12 orang. Anak pertama namanya Subhanallah, Nabi. Anak kedua namanya Wahyudi. Bukan. Yudi nama anak Nabi Ismail. Qaidar. Ya dah. Nabit dan Qaidar. Sebagian dua nama aja dulu, ya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa Adnan ini nanti hubungannya nasabnya ke Nabi Ibrahim melalui Nabit. Ada juga yang menyebutnya melalui Qaidar. Coba aja nonton di YouTube. Ada yang beda-beda tuh. Kenapa terjadi perbedaan? Karena ini. Tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan sehingga para ulama berbeda, sehingga lahirlah dua pendapat. Tapi terkait dengan yang nomor 1 tidak ada perbedaan pendapat. Kalaupun ada tapi jadi minoritas, kecil sekali perbedaannya. Jumhur ulama sepakat bahwa, jumhur itu maksudnya kebanyakan ulama, bahwa Nabiullah Muhammad SAW ke Adnan itu jumlahnya 22 orang. Mau kita tulis sekarang. Kita tulis ya. Saya tulis bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia saja. Boleh minta tolong lagi. Ini tulis saja dulu. Biar tahu kenapa ini harus dibahas. Sudah ditulis? Biar tahu kenapa. Kita mau bahas nasab Rasulullah. Masa nasab Nabi nggak tahu? Nasab pacar tahu? La haula wala quwata illa billah. Baik. Ada berapa tadi nasabnya? 22 orang. Dihitung dari Nabi. Kita hitung ya. 1. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, siapa? Abdullah. Ketiga,
Abdul. Nanti ini akan saya jelaskan sedikit saja ya, secara apa namanya, secara umum saja, nanti bakal saya jelaskan insyaallah. Kok saya tutup? Oh ya, ini 3 Hashim. 4 Abdu Manaf. 5 Qusay. 6 Kilab. 7 Murrah. 8 Ka'ab. 9 Lu'ay. Ke-10 Ghalib. Wah, ini kayaknya cuma satu suaranya. Seberapa orang sih di sini sebenarnya? 11 Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Ini ada yang ketinggalan nggak? Fihir. Ini salah nomor. Makanya kenapa jadinya 11? Salahnya nomor ternyata. Iya, makanya saya kenapa nih salah nomornya? 10 11. Nah, ini fihirnya saya bawa ke sini aja ya. 11. Nah, baik. Sudah berapa? 11. 12. Fihir. 13. Bukan. Malik. 14. An-Nadhr. 15. Kinanah. Kinanah. 16. Khuzaimah. 17. Mudrikah. 18. bin Ilyas. 19. bin Mudhar. 20. bin Nizar. 21. bin Ma'ad. bin Ma'ad. 22. bin Adnan. Inilah 22 orang nasab Rasulullah, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan ditulis. Gimana cara ngafalnya? Kita nyanyi lah. Kita pakai nada. Boleh. Saya usir. Ya koplu. Mancing-mancing nih. Tahu saya nggak suka mancing ya. Subhanallah. Baik. Kita nyanyikan pakai ini. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kan? Kita pakai irama itu. Cara nyanyi begini. Kau perhatikan. Pakai Sayyiduna ya. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah
bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan maulaya salli, gitu ya. Sudah ditulis. Kita ini sama-sama biar bisa enak hafal. Sudah ditulis semua. Nah, tulislah. Ini wajib dihafal. Wajib dihafal. Waduh, tambah lagi PR malam ini. Memang gak enak ngaji itu, itulah. Banyak sekali PR-nya. Kemarin sudah ainul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sekarang tambah lagi. Subhanallah. Hah? Baik. Nah, ini nasab Rasulullah yang 12. Nanti saya cerita sedikit dari Hashim ke Rasulullah. Jadi nggak saya cerita yang lain, ya. Nggak saya cerita sampai Adnan, karena Adnan dulu pernah saya cerita ketika kita ngebahas Sirah Nabawiyah, pakai itu ya, pakai map dulu. Sudah saya cerita semua. Ini kita nanti cerita dari Hashim saja, ya. Hashim itu dari buyut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita cerita dari awal. Sudah ya? Kita sama-sama dulu ya. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Udah habis. Jadi pakai ini supaya mudah untuk menghafal. Nah, mudah untuk menghafal. Sama kayak kemarin kan, wujud kidam baqa kan juga kita nadakan supaya lebih mudah untuk kita hafal. Masih ingat? Masih ya? Masih ingat Agus? Wah, alhamdulillah. Nah, ini kita tambahkan juga yang sama. Sekali lagi ya. Siapa yang mau jadi lead vokalnya? Ada yang mau jadi hakiki. Fadhal. Ke depan. Jadi lead vokalnya. Saya udah serak nih. Sudahlah saya mengajar, saya lead vokal, lama-lama saya masuk surga sendiri ini. Nah, saya tinggalkan semuanya, saya masuk sendiri. Ayo, siapa yang mau lead vokalnya? Ayo mulai. Bismillah. Boleh. Ayo semua ikut. Sayyiduna. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Siapa yang udah bisa? Hakiki udah bisa? Belum? Arifin? Belum? Sudah? Arifin belum, tadi saya bilang ke sini sudah berarti? Belum juga? Muammar? Masih hafal? Hafal lah. Saya kasih waktu
5 menit paling lama. Sekarang hafal. Gak pakai tunggu. Sekarang hafalnya. 5 menit. Ayo. Kenapa saya suruh? Bukan, kenapa? Ya, satu itu hukum udah jelas, agama. Kenapa saya suruh? Apa alasan saya suruh? Untuk ngetes teman-teman dalam waktu 5 menit sanggup nggak menghafal yang sesederhana ini. Meletakkannya di balik kepala. Itu tujuan. Jadi dengan itu teman-teman bisa mengukur diri. Saya sebenarnya kalau dikasih materi pelajaran agama disuruh kemudian mengingat, kuat atau tidak? Atau jangan-jangan begini, saya sebenarnya kuat hafalan saya, kuat ingatan saya, cuma karena terlalu banyak lalai, terlalu banyak dibawa santai, jadi nggak ngecas lagi itu memorinya. Motor kalau sering nggak dihidupkan, lama-lama nggak bisa jalan tuh, harus dibawa ke bengkel dulu, betul nggak? Manusia juga sama. Jangan-jangan sudah selalu sering dibawa enak tuh kepala, jadi begitu ditekan sedikit kayak tadi 5 menit nggak bisa ngafal, padahal itu cuma 22 nama. Gimana kalau saya kasih nanti yang lain, hampir 100 nama? Misalkan, tolong sebutkan sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun. Ada yang mengatakan 85 orang. Orang-orang yang masuk Islam pertama sekali. Jadi berat kan? Kita paling nyebutinnya yang kita kenal aja, yang pernah kita dengar, Abu Bakar Siddiq gitu aja. Itu untuk supaya teman-teman bisa mengukur dirinya. Oh, ini ada sesuatu nih yang harus membuat saya itu kemudian mengasah kembali. Atau saya kebanyakan baca komik kali, kebanyakan dengar lagu kali, sehingga otak saya itu nggak ngecas, lalai, terus bawaannya itu nyantai, terus nyaman, terus itu yang begitu tuh susah, diajak kerja susah. Makanya motor balap sama motor bukan balap beda tarikannya. Bukan karena mesinnya saja, karena sering dipakai dengan tenaga yang seharusnya. Motor balap kalau dipakai jalan 20 km per jam, lama-lama bisa rusak dia. Betul ya? Iya. Makanya dia nggak boleh dibawa ke jalan raya, bisa nabrak orang. Dia harus di sirkuit. Karena dia memang kencang, harus kencang. Kalau nggak lama-lama rusak. Nah, gitu juga dengan CBR tuh. Nah, jadi itu yang maksud saya. Jadi supaya teman-teman bisa mengukur di diri. Bukan untuk saya, untuk teman-teman juga. Supaya teman-teman bisa ini. Yang biasa menghafal, biasa mengingat, biasa mengasah otak, biasa coba melatih, mudah tuh, cepat insya Allah. Nah, kalau yang tidak cepat, mulai malam ini introspeksi. Apa yang harus saya lakukan agar otak ini bisa kemudian berjalan pakai i7 kembali, upgrade. Yang kemarin tuh Pentium 4, udah ganti. Udah nggak laku Pentium 4, nggak bisa hidup, suka ngeheng, ganti dengan i7. Baik, kita ulang sekali lagi ya, sama-sama. Sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdi Muttalib bin Hashim Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya. Oke, coba perhatikan ya. Hashim itu maaf, kita mulai dari Abdul Muttalib. Itu namanya Syaibah. Syaibah. Jadi Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Namanya sebentar. Bismillah. Sudah. Abdul Manaf namanya Al-Mughirah.
Kemudian Qusay, namanya Zaid. Mana lagi? Yang masyhur-masyhur saja, yang lain banyak perdebatan soalnya. Yang masyhur-masyhur saja. Mudrikah. Mudrikah itu namanya Amir. Ini yang masyhur aja. Yang lain tuh banyak. Kayak misalkan nanti Kilab siapa namanya? Itu perdebatannya bisa 3, 4 sampai 5 pendapat. Ini yang masyhur-masyhur saja. Baik. Saya mau cerita sedikit. Coba perhatikan. Kita dari sini aja ngambil nomor 4 ke atas ya. Yang ke bawah nggak bisa cerita, biar singkat. Hashim itu salah satu pemuka Quraisy yang mengurusi masalah air minum orang yang naik haji. Naik haji. Orang Mekah dulu itu kalau 1 tahun itu dagangnya dua musim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita was-shaif. Itu kan dalam surah Al-Quraisy. Kalau musim dingin dia itu dagangnya ke Yaman. Nah, kalau lihat peta itu di bawah. Itu Yaman tuh ke bawah. Nah, di peta ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena Yaman itu dekat dengan laut. Musim dingin, orang yang tinggal di pinggir laut hangat. Tapi kalau musim panas, dia dagangnya ke atas, ke utara, ke Syam, ke wilayah Suriah. Oh, ke atas, ke arah Turki sana, ke Syam. Kenapa? Karena kalau pada musim panas, wilayah yang di Mekah, Madinah itu panas sekali. Ke atas udaranya lebih adem, nggak terlalu panas. Jadi begitu dalam setahun tuh. Sekali ke Yaman, sekali ke Syam. Datanglah satu waktu musim panas. Berangkatlah Hashim dengan rombongannya membawa dagangan ke wilayah Syam, karena musim panas ke Syam. Sebelum ke Syam, kalau kita lihat peta itu, kalau menuju ke arah Suriah, ke arah Syam ke atas, pasti melewati kota Madinah, karena Madinah itu di utara. Nah, ketika melewati kota Madinah, ketemu dengan pujaan hatinya. Namanya Salma binti Amru. Salma binti Amru, yang berasal dari Bani Adi bin An-Najjar. Ketemulah Hashim dengan Salma ini, orang dari kota Madinah. Suka sama suka. Menikahlah Hashim dengan Salma. Masih dalam perjalanan dagang, belum sampai ke Syam. Baru singgah di kota Madinah. Habis nikah, bulan madu, tinggal beberapa saat dengan keluarga istrinya, kan harus melanjutkan perjalanan ke Syam untuk berdagang. Ditinggalkanlah istrinya Salma yang saat itu sudah mengandung anaknya Hashim. Sudah mengandung. Pergilah kemudian Hashim bersama rombongan ke wilayah Syam. Di dalam perjalanan sebelum kembali ke Madinah, meninggal di wilayah Palestina, tempatnya di wilayah Gaza itu yang kita kenal, Gaza itu, Gaza, Palestina. Meninggal di sana. Gak sempat lihat anaknya yang ada dalam kandungan istri, gak sempat. Sampai kemudian Salma melahirkan anak tersebut di kota Madinah, ayahnya telah meninggal dunia, Hashim telah meninggal dunia. Hashim punya saudara, nama saudaranya Muttalib. Siapa namanya? Muttalib namanya. Ini nama saudara kandung. Muttalib begitu dengar Hashim meninggal dunia di wilayah Syam, tahu bahwa saudaranya sudah menikah di wilayah Madinah dan punya keturunan. Adat orang Arab, anak laki-laki ngikutin ayah, sama seperti sekarang, sama seperti orang Ibrani. Jadi nasab keturunan dari ayah. Muttalib ingin ambil anak saudaranya atau keponakannya agar dibawa ke kota Mekah. Nanti kalau sudah dewasa, dia meneruskan kerja ayahnya, jadi pemuka kota Mekah, karena dia berdarah Quraisy. Paham? Berangkatlah Muttalib ke kota Madinah, ketemu dengan Salma.
minta izin ke Salma supaya anak dari Hashim yang bernama Syaibah, namanya siapa? Syaibah, itu bisa dibawa ke kota Makkah. Ternyata dapat diizinkan oleh Salma, karena memang bagaimanapun anak tetap ngikutin nasab ayahnya, diizinkan oleh Salma. Ikutlah kemudian Syaibah kecil bersama dengan pamannya Muttalib kembali ke kota Mekah naik onta. Diletakkan Syaibah itu di depan. Begitu masuk ke kota Mekah, orang-orang heran. Lah ini Muttalib kan baru dari Madinah. Tadi perginya sendiri, kok pulangnya sudah bawa anak kecil. Oh, ini budak yang dia beli di kota Madinah. Kata orang Mekah, dipanggillah Syaibah dengan sebutan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Paham? Budaknya Muttalib. Begitu didengar oleh Muttalib bahwa keponakannya disebut dengan budak, disebut oleh Muttalib, waihakum, celaka kalian. Nah, kata waihakum itu kalau orang Arab udah dikasih tahu ngeyel atau misalkan suka ngomong yang nggak bener, itu begitu tuh orang Arab. Waihakum, waihak. Rasulullah pun ngomong begitu. Nanti dikasih tahu, udah berkali-kali dikasih tahu nggak mau tahu. Nah, waihak. Kalau bahasa kita apa ini? Sialan ente ini. Nah, ini bahasa kita ya. Itu bahasa keras. Ngasih tahu orang yang nggak mau tahu. Udah dikasih tahu tetap nggak mau tahu. Waihakum. Dikasih tahu oleh Muttalib. Waihakum, celaka kalian. Innama huwa ibnu akhi Hashim. Ini anak yang bersamaku di atas onta ini, anak saudaraku Hashim. Nah, itu ceritanya. Singkat kata, tinggallah Syaibah yang sekarang dikenal dengan Abdul Muttalib, karena sudah ada kata Abdul Muttalib tadi, budak yang Muttalib. Orang Arab kalau udah kasih nama susah lupa, makanya jangan suka kasih nama yang macam-macam. Agus dikasih nama Acil, susah hilang tuh. Sampai nanti punya cucu masih Acil. Apa Acil kepanjangannya anak kecil, padahal udah ubanan. Susah itu hilang. Nah, maka jangan lakab dengan lakab yang buruk. Abdul Muttalib begitu kejadiannya. Gak pernah hilang itu, padahal cuma diucapkan satu kali dan sudah dibantah oleh Muttalib. Tetap dipanggil oleh orang Arab Abdul Muttalib. Ya kan? Sampai kita hari ini pun masih nyebut Abdul Muttalib loh. Karena memang masyhurnya begitu di lidahnya orang Arab. Singkat kata, hiduplah Abdul Muttalib di kota Mekah sampai besar. Menikah, kemudian kata Ibnu Hisham punya anak 16. Oh, main-main, produktif. 16. Kita 3 udah capek. 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Anak yang paling bungsu namanya Abdullah. Paling bungsu tuh. Namanya Abdullah ini anaknya yang paling ganteng, rupawan sekali. Sebelum Abdul Muttalib punya anak, itu pernah bernazar, begini nazarnya. Kalau nanti aku punya anak laki-laki 10 orang, karena beliau menggali sumur Zam-Zam yang sudah tertimbun dan berhasil. Beliau bernazar begini, kalau sumur ini berhasil ku gali, kalau aku punya anak laki-laki 10, maka ku sembelih 1 orang, korban. Jadi dulu masih ada korban-korban anak. Karena dulu Nabiullah Ibrahim kurban anak, masa kita nggak ada lagi. Coba kalau kita masih kurban anak, susah hidup kita nih. Kumpulin kita anak kan, nah, kalian sudah 10 orang, perintah agama 1 orang harus disembelih. Itu susah kita hidup tuh. Kata anak paling tua, Pak, gimana kalau andanya disembelih? Kan bapak udah tua. Kata anak paling tua, kami ini masih muda ya, masa mau disembelih? Susah kita hidup, nggak sanggup kita kan? Makanya dihilangkan oleh Allah. Cuma disuruh kurbankan kambing, itu aja susah, banyak yang nggak mau kurban. Gimana kalau disuruh kurbankan anak? Hilang tuh syariatnya. Nah, masih ada kejadian itu pada masa Abdul Muttalib kurbankan anak. Nazar beliau, kalau sumur Zam-Zam berhasil kugali, maka jika aku punya 10 orang anak laki-laki, akan kukurbankan 1 orang. Ternyata betul, sumur Zam-Zam kegali, anak laki-laki ya 10. Wah, ini gimana ini, udah nazar. Akhirnya dibikinlah undian oleh Abdul Muttalib. Kira-kira anak laki-laki mana yang mau disembelih? Nggak bisa minta restu, bahaya itu. Diundi saja. Kok minta restu kita duluan, ya habis. Kumpulin. Nah, yang pertama, bagaimana kalau kamu disembelih sudah 10? Ya, sebentar lagi mau nikah ya. Belum lelah awak naik sepeda, udah ya sembelih. Gak susah. Anak kedua, ya belum tamat kuliah. Kedokteran sebentar lagi mau praktek ya. Ini belum
praktek udah ayah praktekin lebih dahulu, disembelih maksudnya. Susah sampai anak terakhir mamanya nggak ngizinin. Ini anak paling musuh, anak paling dicintai, jangan macam-macam. Sekecil dia, nggak akan bisa kita sembelih. Maka diundi oleh Abdul Muthalib, diundi. Ketika diundi ternyata undiannya jatuh ke Abdullah, anak yang paling musuh, anak yang paling tak tega hati Abdul Muthalib menyembelih anaknya. Orang Mekah tahu semuanya bahwa Abdul Muthalib ingin menyembelih anaknya. Datanglah orang Quraisy merayu Abdul Muthalib, jangan engkau sembelih anakmu yang paling bungsu. Abdullah itu baik sekali hatinya, rupawan anaknya, baik hatinya, jangan disembelih. Lantas bagaimana? Begini saja, kami kasih engkau 10 onta, lalu diundi antara 10 onta dengan Abdullah. Kalau yang keluarnya Abdullah, maka Abdullah yang disembelih. Kalau yang keluarnya onta, maka yang 10 onta tadi disembelih. Oke, kata Abdul Muthalib. Ini ringkas kata ya. Singkat kata, dikasihlah 10 onta tadi oleh orang Quraisy. Begitu sudah dikasih 10 ekor onta, diundi. Diundi. Ternyata yang keluar lagi-lagi nama Abdullah. Kalah onta. Wah, masih nggak sanggup juga hatinya Abdul Muthalib untuk menyembelih. Tapi kan sudah nazar. Kata orang Quraisy begini, kami kasih lagi 10 lagi. Undi lagi. Sampai jumlahnya 100 ekor. Yang keluar tetap nama Abdullah. Begitu sudah sampai 100 ekor, 1 ekor onta nih, undi. Keluarlah nama onta. Bukan namanya Abdullah. Keluar, kan ditulis tuh. Onta. Oh, ternyata nggak ada lagi Abdullah. Tapi kata Abdul Muthalib, ini nggak benar nih, kebetulan. Kan 1 kali. Kebetulan ini. Coba sampai 3 kali. Kalau 3 kali berturut-turut yang keluar onta, maka benar ini undiannya. Dicobalah 3 kali, ternyata benar. 3-tiganya keluar onta, nggak lagi keluar Abdullah. Disembelihlah 100 ekor onta hasil pemberian seluruh orang Mekah. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah ayahnya itu tidak disembelih karena melibatkan seluruh orang kota Mekah. Makanya ketika Rasulullah besar, beliau baik segala macam, nggak ragu orang Mekah menyebut beliau Al-Amin. Kenapa? Karena beliau namanya, sejarah nasab keluarganya dikenal di kalangan bangsa Quraisy sebagai yang terbaik. Tuh alasannya. Jadi nggak main-main Nabi kita. Walaupun belakangan mereka yang kemudian ingin membunuh Nabi, tapi mereka duluan orang yang mengakui siapa Nabi kita. Itu orang Quraisy. Singkat kata, setelah keluarnya undian onta dan ontanya disembelih, ditariklah tangannya oleh Abdul Muthalib, ayah Rasulullah. Tujuannya mau dinikahi. Ini kalau lama-lama jadi anak nanti sembelih lagi. Nikahi saja. Dinikahilah, dipilihlah wanita terbaik di kota Mekah. Wanita ini jarang keluar rumah, menutup diri. Dipilih, cantik rupawan. Namanya Aminah. Menikahlah Aminah dengan Abdullah, lalu lahirlah Rasulullah. Itu cerita singkatnya. Bagaimana kemudian kita lihat Rasulullah SAW dalam posisi cerita tadi punya hubungan nasab dengan orang di Madinah. Bahkan nanti Abdullah ketika Rasulullah dalam kandungan ibunya pergi kemudian berdagang ke wilayah Syam. Begitu sampai di kota Madinah, dalam perjalanan pulang meninggal dunia, kuburannya di kota Madinah. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW sebelum jadi Rasul sudah punya koneksi emosional dengan kota Madinah. Satu, neneknya, buyut perempuannya orang Madinah, namanya Salma. Buyutnya orang Madinah. Makam ayahnya itu di Madinah. Makam ayahnya, dan ayahnya juga pasti punya hubungan keluarga sini karena sesuai dengan nasab. Makanya Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah, begitu sampai di Masjid Quba, mau masuk kota Madinah, dikepung dilindungi oleh orang-orang dari Bani An-Najjar. Hunuskan pedang mereka menjaga Rasulullah jangan sampai disakiti oleh orang-orang musyrik sekitar kota Madinah ataupun oleh orang Yahudi. 70 orang lebih menghunus pedang menjaga Nabi dari Quba ke kota Madinah. Siapa yang jaga? Orang Bani Najjar. Kenapa orang Bani Najjar jaga Nabi? Karena punya nasab keluarga. Jadi Rasulullah ke kota Madinah bukan tempat asing.
Ada keluarga beliau di sana. Dari buyut perempuan. Begitu sejarahnya. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari nasab terbaik. Maka kata Rasulullah begini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wasilah bin Al-Asqa. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Kinanatan. Mana Kinanah? Memilih Kinanah min waladi Ismail, dari anaknya ibu Nabiullah Ismail. Wastafa Quraisyan, dan memilih Quraisy min Kinanah, dari Kinanah, memilih Quraisy. Sekarang pertanyaannya, yang mana Quraisy? Yang mana Quraisy? Berarti kan 15 ke bawah bukan Quraisy. Quraisy itu dari 1 sampai 14. Yang manakah Quraisy yang pertama? Hah? Sihir. Satu lagi, ada lagi? An-Nadhar. Ini perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa An-Nadhar lah Quraisy, ada yang mengatakan juga Fihr yang disebut dengan Quraisy. Allah a'lam bishawab. Singkat kata, di dalam hadis tadi disebutkan wastafa Quraisyan min Kinanah, memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin, memilih dari Quraisy Bani Hashim, kabilah Bani wastafani min Bani Hashim, lalu Allah memilihku dari Bani Hashim. Ingat, kenapa disebut kata Bani Hashim? Bani Hashim membuat bentuk pola hubungan antara Mekah dengan Madinah lewat pernikahan. Karena Hashim orang Mekah, sedangkan istrinya orang Madinah. Disebutkan dari wastafani min Bani Hashim. Apa maksudnya? Rasulullah dari keturunan terbaik yang masyhur di kota Mekah, juga masyhur di kota Madinah. Bukan orang sembarangan. Ya, kalau ada yang bilang Rasulullah rembus, matamu rembus. Ente yang rembus bilang nah Rasulullah rembus. Ada yang bilang Rasulullah rembus kan? Jadi seperti itu. Terpilih nasabnya aja yang terbaik. Nasabnya yang terbaik. Jadi ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Muslim tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah datang dari keluarga dan tempat dan kedudukan serta nasab yang terbaik. Itulah Nabi kita. Terakhir, terkait dengan nasab. Ustadz, ini kan laki-laki dari ayah beliau. Kita wajib menghafal dari Nabiullah Muhammad sampai dengan Adnan. Kalau dari ibu yang wajib yang mana, Ustadz? Dari ibu, nasab Rasulullah yang wajib dihafal, dicatat. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab bin Zuhrah. salah sebentar. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, bukan bin Zuhrah, bin Abdul Manaf. Setelah itu bin Zuhrah. Nah, Zuhrahnya setelah Abdul Manaf. Setelah Zuhrah bin Kilab. Nah, setelah Kilab, masuk langsung ke sini nih, sampai ke Adnan. Jadi ketemulah nasab ibu dan ayah Rasulullah di sini nih, di kakek yang kelima. Nah, ketemu di sini. Ayah Rasulullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemu di sini. Kalau ibu cukup dipahami atau dihafal sampai Kilab saja, nggak perlu sampai ke Adnan, karena sudah dihafal dari garis ayah. Nah, sampai Kilab saja untuk ibu yang wajibnya. Ada berapa dari nama dari ibu? Aminah 1, Wahab 2, Abdul Manaf 3, Zuhrah 4, 5, Kilab 5 saja. Nah, 22 tambah 5 sama dengan 20. Selamat menghafal. Subhanallah. Itu wajib itu dalam ilmu akidah. Ini bukan saya yang bilang wajib. Yang bilang wajib ini ulama akidah. Bukan saya. Ustaz ini wajibkan aja. Enggak, saya nggak wajibkan. Ulama akidah yang wajibkan. Wajib. Yang wajib dari ayah, dari Nabi sampai dengan Adnan, dari ibu sampai ke Kilab. Itu yang diwajibkan. Nah, itu wajib dihafal. Fa ummuhu Aminatuz Zuhriyah. Aminah Az-Zuhriyah. Kenapa disebut Az-Zuhriyah? Az-Zuhriyah itu artinya berasal dari Bani Zuhrah.
Tadi kan ada Zuhrah deh, kabilah Bani Zuhrah, itulah disebut dengan Az-Zuhriyah. Wa arda'athu, yang mengasuh Rasulullah, Halimatus Sa'diyah, namanya Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah karena berasal dari kabilah Bani Sa'ad. Di mana letak Bani Sa'ad ini? 150 km dari kota Mekah menuju Madinah ke atas. Kalau di sini Mekah, ini Mekah. Nah, di sini Madinah, ini Madinah. Ini Madinah. Nah, kira-kira di sinilah. Di sini kelompok Bani Sa'ad. Totalnya 150 km dari kota Mekah. Kalau sekarang kita berangkat dari kota Mekah menuju Madinah, kalau naik haji atau naik umrah, ketemu nih. Ketemu dia nih. Di tengah jalan. 150 km, lebih kurang. Dulu Halimatus Sa'diyah ketika mengambil Rasulullah itu naik keledai. 150 km tuh naik keledai itu, pulang pergi hanya untuk menjemput Rasulullah. Kenapa? Karena dulu orang adat orang Quraisy setelah diasuh atau dikasih ASI oleh ibunya sendiri dikasih ke orang lain, ke perempuan lain. Tujuannya apa? Biar kuat. Karena ada 2 ASI. Tapi ibunya juga memberi ASI, lalu dikasih ke yang lain. Itu dari pihak yang punya anak. Di pihak orang-orang yang lain yang mengasuh atau yang mengambil anak orang karena miskin. Bani Sa'ad itu orang-orang miskin, kelaparan, termasuk Halimatus Sa'diyah, kelaparan. Jadi datang ke kota Makkah untuk mengambil bayi, dibawa pulang ke Bani Sa'ad dengan harapan dapat bayaran. Itu tujuannya. Di antara orang-orang Bani Sa'ad yang berangkat dari Bani Sa'ad ke Mekah ini, yang paling miskin itu Halimah. Miskin betul. Ontanya keledainya kurus. Jadi begitu pergi rombongan selalu tinggal di belakang. Terakhir begitu sampai ke Mekah, karena yang lain cepat di depan, anak-anak yang kaya-kaya udah habis diambil semua. Nggak ada kebagian. Begitu sampai Halimatus Sa'diyah karena keledainya kurus, nggak ada air minum. Bahkan kata Halimatus Sa'diyah di dalam perjalanan ketika mereka menginap di malam hari itu mereka dalam kondisi kehausan. Kenapa? Karena onta yang dibawa pun bersama mereka itu nggak mengeluarkan susu, ini nggak ada yang diminum. Sangat lemas betul tuh. Nyampe kota Mekah udahlah lemes, tak ada makanan, tinggal 1 bayi saja, itu pun bayi yatim, miskin pula. Itulah Rasulullah. Nggak ada yang mau ngambil Rasulullah saat itu. 1 orang pun nggak ada yang mau ngambil, karena dianggap tidak kaya. Nggak ada yang ngambil. Halimatus Sa'diyah berpikir, nih kalau tak diambil kita nih pulang dengan hasil yang kosong tangan, nggak ada apa-apa. Sudahlah kita ambil saja. Siapa tahu Allah menolong kita. Diambillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Halimatus Sa'diyah. Pulang dari kota Mekah menuju Bani Sa'ad kembali di sini. Itu bukan perjalanan sehari semalam, berhari-hari bermalam-malam. 150 naik keledai. Tahu kan naik keledai kan? Ini coba kita jalan kaki. Naik keledai. Tahu keledai? Keledai itu lebih kecil dari kuda, ya, gede sedikit daripada kambing. Nah, begitu sampai di tengah jalan ketika malam hari, mereka beristirahat di malam hari, bikin tenda, istirahat di malam hari, tidak lanjutkan perjalanan. Air susu dari Halimah yang tidak mau keluar tadinya sekarang bercucuran keluar dengan sangat deras. Halimah punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah. Tadinya ketika dalam perjalanan pergi ke kota Mekah itu nangis terus karena kekurangan minuman, karena ibunya tidak mengeluarkan ASI. Tapi begitu pulang, Abdullah tidur dengan nyenyak karena bisa minum dengan ASI ibunya yang sangat banyak. Itu berkah ngambil Nabi. Yang luar biasa, ketika pulang keledainya Halimatus Sa'diyah bisa mendahului semua keledai yang lainnya, paling cepat larinya. Sehingga Halimah yang tadinya ketika berangkat ke kota Mekah paling belakang, begitu balik ke Bani Sa'ad paling cepat. Bahkan diceritakan juga dalam riwayat Ibnu Ishaq, ketika Rasulullah sudah di Bani Sa'ad, tadinya Halimah jadi sebagai orang yang sangat miskin, sekarang jadi orang yang kaya. Kenapa? Karena ternaknya menjadi banyak. Setiap kali ternaknya pulang ke kandang, kalau bahasa kita kandang, dulu orang mana ada kandang,
Di sana kan nggak ada kandang kalau di Arab. Malam siang sama saja tuh digurung, makanya dijaga kan. Nah, begitu sudah sore hari, itu mereka kembali ke tempatnya dalam kondisi kenyang. Itu binatang-binatangnya Halimah. Binatang orang lain nggak biasa saja. Itu berkahnya Nabi itu. Bahkan yang ada menarik lagi ceritanya. Rasulullah itu kalau dikasih ASI oleh Halimatus Sa'diyah itu sebelah kanan. Abdullah anak Halimah sebelah kiri. Rasulullah kalau dipindah dari kanan ke kiri itu nggak mau. Tahu nggak kenapa? Hah? Karena haknya Abdullah. Kalau Rasulullah minum dari sebelah sini, Rasulullah ngambil haknya Abdullah, anaknya Halimah. Dari bayi Rasulullah sudah nggak ngambil hak orang lain. Tuh. Makanya kalau ada yang bilang Rasulullah rebes, kan marah kita. Nyurinya bumbu Rasulullah nyuri jambu kecil saja, dipindahkan dari kanan minum Asia ke kiri, nggak mau Rasulullah. Kenapa? Karena ini haknya anaknya Halimatus Sa'diyah, nggak pantas beliau minum, tempat beliau sebelah sini. Itu Nabi kita tuh luar biasa ya. Itulah kisah Rasulullah SAW secara singkat di Bani Sa'ad. Makanya disebut arda'athu Halimatus Sa'diyah. Di sanalah peristiwa pembelahan dada Nabi yang dikunjungi. Dalam satu riwayat disebutkan 2 orang berpakaian putih, dalam riwayat yang lain disebutkan 3 orang berpakaian putih. Yang 2 orang adalah Jibril dan Israfil, sedangkan yang 3 orang Jibril, Israfil dan Mikail. Ditidurkan Rasulullah, disembelih, dibedah, diambil bagian dari hati kotoran tempat bisikannya setan, dibersihkan dengan air Zam-Zam, bukan air dari surga, air Zam-Zam. Makanya Ka'bah yang minum air Zam-Zam itu sehat. Itulah air yang digunakan oleh para malaikat untuk membersihkan dada Rasulullah SAW kita. Maka air Zam-Zam diberikan oleh Allah di kota Makkah kepada Nabiullah Ismail ketika menangis ketika ibunya berlari dari Safa Marwah mencari air, tidak dapat air. Dari hentakan kakinya Nabi Ismail keluar sebuah air, terpercik dengan sangat deras karena Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengepakkan sayapnya ke tempat kakinya Nabiullah Ismail, sehingga keluarlah air. Makanya nama lainnya air Zam-Zam disebut dengan Ma'u Jibril, air Jibril, karena kepakan sayapnya Nabi Jibril, apa namanya, malaikat Jibril, sehingga air itu keluar. Nah, kisah inilah kemudian yang menyebabkan Rasulullah diantar pulang ke ibunya. Karena takut terjadi apa-apa dengan beliau. Tetapi Halimatus Sa'diyah tidak tega. Karena sudah cinta betul ke Nabi. Pengennya Nabinya tetap bersama keluarganya di Bani Sa'ad. Tapi bagaimanapun seorang anak akan kembali kepada ibunya. Tapi sayangnya takdir Allah, di umur 6 tahun beliau belumlah dewasa, belumlah besar. Dalam perjalanan beliau dari kota Mekah ke Madinah mengunjungi makam ayahnya, ada yang mengatakan dalam perjalanan pula pergi, ada juga yang mengatakan dalam perjalanan pulang, sampailah di sebuah tempat yang bernama Abwa. Meninggallah ibu beliau, Siti Aminah. Dari kecil, dari umur 6 tahun Nabi kita sudah yatim piatu. Jadi kalau ada anak yatim hari ini, kalau ada hari ini anak yang tidak punya orang tua, jangan sedih. Nabimu juga sama. Yang punya ayah dan punya ibu jangan bangga, nabimu nggak punya. Maka ada satu cerita dulu di Madinah itu, pas Lebaran, ada satu anak yatim dia tuh. Dia tidak bermain dengan teman-temannya. Diri dia jauh dari teman-temannya. Teman-teman yang lain yang kecil-kecil tuh, namanya Lebaran kan, pakaian-pakaian baru, orang senang-senang. Lebaran, seperti kita, anak kecil pada bermain dengan sangat senang. Rasulullah melihat anak-anak kecil bermain itu sudah senyum dari jauh. Ada satu anak kecil yang dilihat oleh Rasulullah itu menjauh dari permainan tersebut. Datangilah Rasulullah ke anak tadi, ditanya, kenapa kamu tidak ikut bermain-main dengan anak-anak yang lain? Dikatakan, ya Rasulullah, mereka punya orang tua, aku tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya Rasulullah, mereka punya pakaian yang bagus, ada yang membelikannya, ada yang menanggung hidup mereka, sedangkan aku tidak punya siapa-siapa ya Rasulullah. Sedih tuh anak kecil. Anak kecil ngomong ke Nabi itu. Kata Nabi. Nabi senyum saja ke anak kecil itu. Kata Rasulullah begini, maukah kau kuberikan sesuatu yang tidak ada pada anak-anak itu? Katakan anak yatim itu begini, apa ya Rasulullah? Mulai hari ini aku adalah pengganti orang tuamu. Kata Rasulullah ke anak kecil tadi itu. Mendengar itu, ini lihat anak-anak Madinah ke Rasulullah. Mendengar itu senang betul anak itu.
Lari dia ke kelompok anak-anak yang lain yang bermain-main yang tadi dia tinggalkan, tidak ikut masuk bermain ke mereka, karena dia merasa hatinya saya tak pantas berada di kelompok itu. Dia merasa terasing. Tapi begitu Rasulullah ngomong begitu, dia langsung pede, lari ke arah anak-anak yang lain untuk mengatakan, hei kalian tahu gak apa Rasulullah baru saja ngomong kepadaku? Katanya apa? Kata Rasulullah hari ini jadi pengganti orang tuaku yang telah meninggal dunia. Pede betul dia ngomong. Tahu nggak jawab anak-anak yang sedang bermain itu? Oh, andaikan orang tua kami juga mati, Rasulullah jadi pengganti orang tua kami. Tuh lihat tuh. Itu anak kecil yang ini yang ngomong bukan orang dewasa. Ini anak kecil. Anak kecil kan nggak pintar berdusta. Dia polos kalau ngomongnya apa adanya. Iya, tuh ngomong anak kecil. Nah, makanya kalau di dalam istilah agama itu kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dengan orang yang menanggung hidup anak yatim itu seperti ini. Rasulullah menunjuk kepada telunjuk dan jari tengah begini. Apa yang dimaksud dengan seperti ini? Menunjukkan bahwa dekatnya Rasulullah dengan orang yang mau menanggung hidup anak yatim. Termasuk dalam bab kafilul yatim, menjaga anak yatim yang sudah tidak punya orang tua, meskipun barangkali dia anak orang kaya. Dekat. Kenapa? Karena nabinya orang miskin. Nabi bukan hanya tidak punya ayah, tapi juga tidak punya ibu. Maka disuruh oleh Rasulullah, jika di dunia ini kamu mendapati ada seorang anak kecil yang dia tidak punya ayah dan tidak punya ibu, maka hendaklah engkau kafir. Kafalah, engkau beri kehidupan buat dia. Kau jamin makannya, kau jamin pendidikannya, kau jamin pakaiannya, kau jaga supaya dia selamat, kau jaga kesehatannya. Itu disuruh oleh Rasulullah. Orang yang bisa melakukan itu dengan Nabi begini dekatnya. Ini kalau udah begini dengan Nabi, presiden kalah lah. Ya karena itu kan Nabi presiden. Ini kalau dengan Nabi begini kan siapa menang? Menang kita atau menang presiden? Ya kalau presidennya begini baru menang presidennya. Dengan Nabi ya. Kalau kita yang begini presidennya enggak kan menang kita. Nah ini live pula ini. Banyak buzzer nanti. Ini zamannya zaman buzzer nih. Saya padahal ngomongnya bukan macam-macam. Sudah. Nah itulah kisah terkait dengan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang disebutkan di situ. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, tempat lahirnya di Makkah. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Kenapa disebut Makkah Al-Aminah? Kenapa? Karena Makkah itu tempat yang paling aman. Kenapa tempat paling aman? Di Mekah nggak boleh ada peperangan. Di Mekah binatang buruan nggak boleh diburu. Nggak boleh kita berburu binatang buruan di kota Mekah. Pohon di kota Mekah itu tidak boleh ditebang. Daunnya nggak boleh dipetik. Durinya nggak boleh dicabut. Haram, semua haram. Kecuali misalkan untuk ngambil jadikan obat-obatan. Nih kita datang nih ke kota Mekah. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, tarik aja seperti dahan-dahan pohon di kita. Tarik dahan satu, itu dosa itu. Haram hukumnya. Itu di kota Mekah. Maka disebut paling aman. Maka disebut bi Makkatal Aminah. Sedangkan Madinah disebut dengan Thaibah. Bi Thaibatal Madinah. Wafatuhu bita. Wafatnya Nabi di Thaibah Madinah. Dulu Madinah itu namanya Yathrib. Sebelum Rasulullah pindah Yathrib. Pernah dengar ya? Yathrib. Ketika Rasulullah pindah ke kota tersebut, maka tidak boleh lagi disebut Yathrib. Disebut dengan Madinah Nabawiyah atau Madinatun Nabi, kota Nabi. Yang belakangan malah muncul kalimat lebih ini ya, Madinah Munawwarah, Madinah yang berseri-seri dengan sebab adanya Nabi. Nah, dari mana muncul kata Thaibah? Thaibah itu artinya baik. Suatu hari Rasulullah cerita di atas podium masjid, mimbar. Beliau mengatakan bahwa nanti suatu zaman akan muncul Dajjal. Rasulullah nunjuk ke arah Syam, ke arah utara. Nunjuk ke arah utara. Lalu Rasulullah katakan, oh bukan. Lalu Rasulullah nunjuk ke arah Yaman, ke selatan. Dari sana dia akan muncul. Lalu kata Allah, bukan, kata Rasulullah. Tapi nunjuk lagi ke arah timur. Nah, timur dari kota Madinah itu mencakupi wilayah Najd. Najd itu tahu di mana? Najd itu Riyadh sekarang. Riyadh, kemudian sampai ke wilayah Irak, sampai dengan Iran, Persia. Nah, itu masuk semua wilayah timur itu, timur kota Madinah, ditunjuk oleh Rasulullah.
Rasulullah mengatakan, apa yang disampaikan oleh Tamim Adari itu sama seperti yang aku sampaikan kepada kalian, bahwa dia tidak bisa memasuki Thayyibah, kata Rasulullah. Thayyibah, kota yang baik. Lalu Rasulullah menghentakkan tongkatnya 3 kali, mengatakan, hadhihi hiya Thayyibah, hadhihi hiya Thayyibah, hadhihi hiya Thayyibah. Ada yang mengatakan begini, hadhihi hiya Thayyibah, hadhihi hiya Thayyibah, tergantung lahjahnya Arab. Thayyibah boleh, Thayyibah boleh. Thayyibah, inilah kota yang disebut dengan kota baik, menunjuk kepada kota di mana Rasulullah berada. Berarti Madinah gelar atau nama lainnya Thayyibah atau Thayyibah. Itu kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ustaz, kalau ke Depok, ke Depok jangan-jangan pertama pula. Jadi kalau mau selamat dari Dajjal, berangkat ke Madinah sana. Kalau di sini ambil dia. Yang bilang sama Nabi, kata Nabi nggak dia masuk cuma 2 kota, ya kan? Mekah dan Madinah. Depok bisa masuk nggak? Nah itu dia, jelas ya. Jangankan Depok, seluruh Indonesia dia bisa masuk kan? Nggak ada yang aman, seluruh Indonesia dia bisa masuk, kecuali 2 kota saja di dunia ini, yaitu Makkah dan Madinah. Salah satunya Thayyibah, Madinah. Nah, makanya disebut dengan wafatuhu, meninggalnya Rasulullah di Thayyibatan Madinah, di kota Thayyibah, di kota yang baik, yaitu kota Madinah. Atamma qabla al-wahyi, beliau sudah menyempurnakan sebelum wahyu diberikan. Atamma, menyempurnakan. Coba lihat bukunya. Qabla artinya sebelum, al-wahyi, wahyu. Atamma qabla al-wahyi, Rasulullah telah menyempurnakan sebelum wahyu diberikan arba'ina, usianya 40. Artinya apa? Ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, Rasulullah sudah umurnya 40 tahun. Wa umruhu, umur beliau secara keseluruhan, qad jawaza, sungguh telah melampaui, melebihi, jawaza melampaui, sittina, 60 tahun. Dalam pendapat yang rajih, ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 63 sekian bulan, ada yang mengatakan 62 sekian bulan. Dalam pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, disebutkan bahwa umur Rasulullah itu 63 tahun. 13 tahun di kota Mekah, atau disebut dengan periode Mekah. 10 tahun di Madinah yang disebut dengan periode Madinah. Makanya kalau kita belajar tafsir, ada ayat Makkiyah, surah Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah, surah atau ayat yang diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah, walaupun turunnya bukan di Mekah. Bisa pahami? Sedangkan surah Madaniyah yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Madinah. Itu Makkiyah, Madinah. Itu fase apa namanya? Perbedaan antara wahyu yang diturunkan oleh Allah. Turunnya setelah Rasulullah sempurna 40 tahun dan umur Rasulullah melebihi 60 tahun. Kenapa menyebutnya 60 bukan langsung menyebut 63? Karena beliau ingin menjelaskan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi mereka sepakat bahwa umur Rasulullah semuanya lebih dari 60 tahun. Ada yang mengatakan 62 setengah, ada yang mengatakan 62 dan 62 sekian bulan, ada yang mengatakan 63 sekian bulan. Pendapat yang masyhur 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk terkait umur Rasulullah dan seterusnya kita akan bahas di lain waktu. Ada pertanyaan? Yang penting, nasab Rasulullah dari ayah, nasab Rasulullah dari ibu wajib dihafal. Jumlahnya 26 karena kilap sama ya, 26 orang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak, sudah bisa nikmati makanan. Nah, di sini kalau ngaji ada makan, wajib makan, nggak boleh pulang kalau nggak ada makan, karena itu sedekah orang. Sudah ada yang menyedekahkan setiapnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Ini saja yang kita bahas tentang Rasulullah terkait dengan 53 bait. 54 bait. 34 bait yang sudah kita pelajari, dan semoga ada yang hafal. Baik teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Nanti setelah saya tutup, kita baca sekali lagi nazamnya, matannya. Setelah itu baru kita cukupkan. Saya akhiri dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.